Merdeka belajar dan korelasi merdeka pada akar rumput. Kata merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Merdeka juga berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat dan tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu, namun leluasa berpikir dan mengemukakan pendapat, ide-ide kreatif, dan sebagainya. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih untuk terampil dan berubah tingkah laku dan tanggapan disebabkan oleh pengalaman. Merdeka belajar hendaknya memberikan kesempatan secara adil pada peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya tekanan. Kemerdekaan belajar menuntut kemerdekaan proses belajar, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkreasi, kemandirian berkeputusan atas sebuah informasi untuk membangun dirinya, diterima atau ditolak, serta kemerdekaan mengalami dan menggunakan pengalaman dan pengetahuan terbaiknya untuk meningkatkan pengetahuannya. Jika upaya transformasi pendidikan dan praktik baik pendidikan di Indonesia diimplementasikan dengan model piramida terbalik, maka yang harus dibuat merdeka pertama kali adalah siswa di kelas. Ketika siswa berada dalam kelas atau berada dalam proses belajar, maka siswa berurusan dengan guru sebagai ujung tombak merdeka belajar. Nah, pertanyaan utama dan pertama yang harus mendapatkan solusi adalah, sudah merdekakah siswa dan guru? Sudahkah bahagia? Sudahkah nyaman? Sudah bahagiakah siswa? Sudah nyamankah guru dalam proses pembelajaran dan praktik baik dalam dunia nyata? Saya mengajak kita semua melihat dengan jujur merdeka belajar dan korelasi merdeka pada akar rumput. Akar rumput yang dimaksud di sini adalah siswa sebagai individu dan siswa sebagai anggota kelas. Di dalamnya ada guru sebagai ujung tombak merdeka belajar. Pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menyetarakan pendidikan di Indonesia agar bertransformasi dalam praktik-praktik baik pendidikan dan pembelajaran. Namun, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia termasuk di NTT tetap memiliki output yang sama dari tahun ke tahun. Dan persepsi yang sama juga berkembang pada masyarakat dengan menyalahkan siswa sebagai individu yang tidak mau belajar dan guru sebagai pendidik yang tidak berhasil mendidik dan membelajarkan anak-anak. Memangkah demikian adanya? Pernahkah sekalipun kita melakukan observasi yang mendalam serta pemetaan yang detail yang dimulai dari akar rumput, siswa dan guru, dan memperoleh berbagai kondisi nyata yang berkaitan dengan motivasi dan kesulitan-kesulitan serta berbagai persoalan yang dihadapi siswa atau murid, juga guru. Padahal kondisi nyata siswa memengaruhi pemerintah melakukan kebijakan dalam kaitannya dengan pendampingan guru penggerak dan berpengaruh sangat langsung dan terasa pada inisiasi seorang guru penggerak melakukan terobosan transformasi praktik baik pendidikan. Sebelum saya memaparkan kondisi nyata siswa dan guru, ada pertanyaan yang saya tujukan untuk kita menjawab dalam kaitannya dengan merdeka belajar. Siapa yang seharusnya berbahagia? Siapa yang seharusnya tidak tertekan saat pembelajaran? Jika jawabannya adalah akar rumput atau siswa dan guru, maka yang pertama harus benar-benar bahagia dan nyaman saat belajar adalah siswa dan guru. Kita mulai dari yang pertama. Sudah merdekakah siswa? Masih ditemukan banyak siswa belum merdeka dalam proses belajar, kemerdekaan berpikir dan mengemukakan pendapat perihal motivasi belajar dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan belum ada kesempatan siswa menyuarakan dan menuliskan berbagai persoalan dan kesulitan-kesulitan untuk didengar dan diberikan solusi yang tepat oleh negara. Yang kedua, masih ditemukan siswa belum memiliki kemerdekaan bertumbuh budi pekertinya, baik cipta, rasa, karsa, dan olahraga, karena penilaian pendidikan lebih berfokus pada pengetahuan. Yang ketiga, masih ditemukan ketidakmerdekaan siswa secara ekonomi dan sosial yang membuatnya kesulitan mengakses sumber-sumber belajar dan berakibat kurang nyaman, kurang bahagia, atau tidak merdeka dan mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan perlakuan belajar dan praktik baik, serta kurang memiliki pengalaman dalam bertumbuh budi pekertinya, pengalaman olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Yang keempat,
masih ditemukan siswa secara individu mengalami tindak kekerasan fisik, kekerasan linguistik, bahkan ada siswa saya yang mengalami luka batin akibat tindak kekerasan dan pelecehan yang dialaminya dalam keluarga dan persahabatan dan juga dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang kelima, masih ditemukan siswa yang harus bekerja dan berperan membiayai pendidikannya sendiri akibat perceraian orang tua dan kematian orang tua sebagai sumber nafkah dan biaya hidup tempatnya dia bergantung. Yang keenam, terdapat siswa yang miskin namun tidak terakses untuk mendapatkan beasiswa miskin atau bantuan bagi orang miskin. Yang ketujuh, murid atau siswa sering mendapat muara kesalahan dan dicap bodoh ketika tidak naik kelas, tidak lulus, dan tidak berhasil dalam pendidikan tanpa melihat apalagi mendapatkan dan memiliki data korelasi antara kemerdekaan belajar dan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa dan mengapa siswa itu gagal. Kondisi-kondisi siswa seperti itu ada dan menjadi bahagian dalam praktik pengalaman saya sebagai guru. Sayangnya, tidak pernah dan terlalu samar-samar untuk diketahui, apalagi dijadikan patokan untuk mendesain praktik baik pembelajaran. Penyebabnya, karena kita tidak pernah memiliki wadah dan mekanisme yang tepat untuk anak-anak secara individu, mengemukakan motivasi dan kesulitan-kesulitannya sehingga kondisi nyata siswa dapat terakses dan dijadikan pertimbangan dalam merencanakan dan mendesain praktik baik pembelajaran. Yang kedua adalah sudah merdekakah guru? Pemahaman bahwa guru adalah ujung tombak merdeka belajar kadang keliru dipahami sehingga masyarakat memberi beban lebih pada guru. Seakan-akan guru adalah sumber segala solusi atas persoalan-persoalan yang dialami siswa. Sehingga guru berada dalam ketidakmerdekaan dan tekanan yang berat ketika seorang siswa mengalami kegagalan, justru guru yang disalahkan. Yang kedua, masih ditemukan adanya guru yang belum siap menjadi teman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Memang tidak semua persoalan siswa dapat diperoleh solusinya dari guru. Namun kadang guru lupa bahwa perannya sebagai pendidik di mana memerdekakan anak dari tekanan dan menjadikan sekolah sebagai taman yang menyenangkan. Jika rumah dan masyarakat telah membuat seorang anak tidak merdeka dan belajar, hendaknya guru bisa menjadi teman belajar yang menyenangkan di mana anak bisa bertumbuh budi pekerti dan penghargaan pada dirinya sebagai individu yang berguna dan bermartabat. Guru bisa juga jadi teman curhat anak untuk mendapatkan solusi dan rasa nyaman yang baik. Yang ketiga, masih ditemukan adanya guru yang menjadikan dirinya sumber informasi satu-satunya tanpa membiarkan anak berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, apalagi mengkritisi. Seringkali kita lebih banyak mendengar guru berkata begini, "Anak-anak, dengarkan baik-baik ya apa yang ibu katakan." Atau, "Anak-anak, dengarkan baik-baik apa yang bapak guru katakan." Namun, masih sedikit guru yang mengatakan, "Anak-anak, katakanlah apa yang kamu pikirkan tentang kesulitanmu. Dan hari ini kita semua akan mendengarkannya." Atau, "Anak-anak, tuliskanlah kesulitan-kesulitan dan hambatan yang kamu alami sehingga kamu tidak bergairah saat belajar." Berdasarkan kondisi nyata permasalahan yang terjadi pada akar rumput, dalam hal ini siswa dan guru di Nusa Tenggara Timur yang saya kemukakan di atas, maka sebagai calon pendamping guru penggerak, saya mencoba menginisiasi dan merancang ide-ide baru terkait dukungan saya pada program Merdeka Belajar dalam kaitannya dengan praktik pendidikan yang seharusnya dimulai dari kondisi permasalahan nyata akar rumput. Model yang saya tawarkan ini bersifat bottom up, yaitu perlu dibentuknya literasi kelas menulis akar rumput. Kelompok literasi kelas menulis akar rumput merupakan wadah akar rumput yang sesungguhnya, terutama anak-anak dan guru, untuk menuliskan motivasi belajar dan kesulitan-kesulitannya dalam pembelajaran
dan menjadi ruang siswa dan guru berdiskusi. Wadah ini diharapkan menjadi tempat yang paling nyata untuk melakukan riset dan observasi pada praktik-praktik baik pembelajaran yang dilakukan oleh pendamping dan guru penggerak, sekaligus memberi pengalaman kreativitas, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga pada akar rumput. Mekanisme tindakan nyata literasi kelas menulis akar rumput saya contohkan sebagai berikut. Pertama, guru pendamping menginisiasi guru penggerak melakukan observasi yang berkaitan dengan kenyamanan dan kemerdekaan belajar. Observasi itu harus merupakan identifikasi dan analisis suara atau pendapat siswa sebagai akar rumput. Siswa perlu diberikan wadah literasi kelas menulis pengalaman belajar, dan siswa akan mengemukakan motivasi belajar, kendala-kendala, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Setelah itu, guru pendamping memandu guru penggerak melakukan analisis terhadap observasi tersebut dan melakukan kolaborasi dan elaborasi antara sesama guru dan komunitas MGMP di sekolah dalam menjawab kebutuhan siswa dan solusi atas kendala agar dapat dibuat konsep perencanaan dan hipotesa solusi, mengeksekusi rencana dan hipotesa solusi, dan melakukan refleksi atas solusi, dan terakhir memilih solusi terbaik untuk dijadikan model mengatasi hambatan-hambatan yang berhasil diidentifikasi tersebut. Dan hasil refleksi tersebut dapat didiskusikan dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pihak pemerintah. Dan yang terakhir, jika itu dipandang baik, maka bisa dijadikan rekomendasi pemerintah proses dan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan guru dan diuji cobakan untuk dijadikan regulasi atau kebijakan pemerintah NTT sebagai upaya transformasi pendidikan. Dengan demikian, semua persoalan Merdeka Belajar itu kita dengar, kita mulai, dan berakhirnya semua pada siswa yang merupakan akar rumput dan guru yang merupakan ujung tombak Merdeka Belajar. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.